Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Hari Kamis dalam Pekan Biasa yang ke-18. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang disampaikan oleh Pastor Roni Dahua MSC yang sedang bertugas di Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Kemakmuran, Jakarta. Saudara dan saudariku terkasih, setelah membaca dan merenungkan teks Injil hari ini, saya menemukan 7 jalan kecil menuju puncak kebahagiaan Kristiani itu. Nah, 7 jalan kecil menuju kepada kebahagiaan Kristiani. Itulah bagian dari permenungan yang akan beliau sampaikan kepada kita. Marilah saudara-saudari, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil dan inspirasi hari ini. Saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta Indri, Injil dan inspirasi hari ini yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Semoga rahmat, berkat, dan sukacita Tuhan melimpah dalam hidup Anda sekalian di sepanjang hari ini. Senang sekali saya, Romo Roni Dahua MSC, bisa berjumpa lagi dengan Anda dalam renungan hari ini. Pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya kepada ketiga murid kesayangannya di puncak gunung, yang diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Saudaraku yang terkasih, marilah sebelum kita baca dan merenungkan firman ini, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan saya pada hari ini untuk kita sekalian adalah 7 jalan kecil menuju puncak kebahagiaan Kristiani. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini bercerita tentang Yesus yang menampakkan kemuliaannya di hadapan ketiga murid kesayangannya
di puncak Gunung Tabor. Dan betapa bahagianya Petrus dan teman-temannya ketika menyaksikan peristiwa kemuliaan Tuhan itu. Petrus sendiri mewakili teman-temannya berkata, "Alangkah bahagianya kami berada di tempat ini." Saudara dan saudariku yang terkasih, kebahagiaan Petrus dan teman-temannya juga menjadi kerinduan kita sekalian sebagai putra-putri kesayangan Tuhan. Kehidupan kita, saya dan saudara, dan keluarga-keluarga kita masing-masing adalah perjalanan menuju puncak kebahagiaan Kristiani itu, yaitu memandang kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam kehidupan kita kelak. Nah, saudara dan saudaraku yang terkasih, kebahagiaan Kristiani adalah kebahagiaan yang tidak diukur dari kelimpahan harta dunia, materi yang kita punyai. Namun kebahagiaan Kristiani diukur dari berapa banyak juga harta rohani, harta surgawi yang kita kumpulkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kebahagiaan Kristiani kita diukur dari ketika kita berlimpah secara materi, namun pada waktu yang sama kita berlimpah juga secara rohani. Kita berkelimpahan materi dan kita berkelimpahan juga iman, pengharapan dan cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara dan saudariku terkasih, setelah membaca dan merenungkan teks Injil hari ini, saya menemukan 7 jalan kecil menuju puncak kebahagiaan Kristiani itu. Jalan kecil yang pertama adalah belajarlah menjadi murid-murid yang dikasihi oleh Yesus, sama seperti ketiga murid yang dibawa oleh Yesus menuju puncak memandang kemuliaannya. Murid yang dikasihi Yesus adalah dia yang selalu memuliakan Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, yang hidup dalam kasih Allah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam hidupnya. Jalan kecil yang kedua adalah belajar untuk selalu setia berjalan bersama Tuhan menuju puncak kebahagiaan Kristiani itu. Kita bukanlah manusia sempurna, kita tidak mempunyai kekuatan yang bisa kita andalkan. Dan kekuatan hanya ada dalam Tuhan. Hanya berjalan bersama Tuhan kita akan sampai ke puncak kebahagiaan Kristiani itu. Tuhan Yesus sendiri sudah berpesan dalam firman-Nya tentang pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak akan berbuah banyak. Kalau kamu tinggal dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Karena itu dia katakan, tinggallah selalu di dalam kasih-Nya. Jalan kecil yang ketiga adalah harus berani berubah dalam hidup kita. Yesus sendiri dalam cerita Injil tadi diceritakan di hadapan murid-muridnya untuk mencapai kemuliaannya, dia harus berubah rupa di depan mereka. Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya, kalau engkau sampai pada puncak kebahagiaan Kristiani, kau harus berani berubah, harus tinggalkan cara hidup yang lama, cara berpikir lama, cara merasa lama, cara bertindak lama, harus engkau tinggalkan dan engkau ganti dengan cara hidup yang baru, cara berpikir baru, yaitu berpikir untuk kemuliaan dan keselamatan banyak orang, cara merasa baru, yaitu bukan untuk diri sendiri, tapi tergerak hati oleh belas kasihan kepada orang lain, dan cara bertindak baru, yaitu berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jalan kecil yang ketiga untuk bisa sampai kepada puncak kebahagiaan Kristiani, yaitu harus berani berubah. Jalan kecil yang keempat, janganlah mengatur Tuhan dalam hidup kita, tapi biarkanlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Sama seperti Bunda Maria berujar, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Kita dengarkan dalam Injil tadi, Petrus mulai coba-coba mengatur Tuhan, mau tawarkan Tuhan dirikan 3 kemah di tempat ini. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tetapi Tuhan tidak menanggapi permintaan itu, bahkan mereka ditutupi oleh awan yang terang. Artinya apa, saudara terkasih? Dalam hidup ini janganlah kita mengatur Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan untuk kita. Karena setiap aturan dan rencana Tuhan selalu indah bagi kita sekalian, putra-putri kesayangan. Jalan kecil yang kelima adalah kita harus belajar untuk mendengarkan Tuhan dalam kehidupan kita.
dalam banyak pengalaman membuktikan kita lebih banyak menuntut pada Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita, mendengarkan keluhan kita, mendengarkan pergumulan kita. Namun kita tidak menyadari bahwa kadang kita tidak punya waktu untuk mendengarkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan bersabda dalam Injil tadi, inilah putra kesayanganku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Belajar mendengarkan Tuhan dalam hidup ini. Kita belajar mengambil sikap seperti Bunda Maria yang duduk bersimpuh di hadapan Tuhan, di kaki Yesus, dan mendengarkan kehendaknya, mendengarkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jalan kecil yang keenam adalah jangan takut. Ketika awan menutupi mereka, mereka tersungkur dan mereka menjadi takut. Tuhan Yesus datang menyentuh mereka dan berkata, berdirilah, jangan takut. Menuju puncak kebahagiaan Kristiani ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan yang harus kita lalui. Namun kita harus percaya sama seperti ketiga murid ini untuk jangan takut, karena Tuhan selalu ada di pihak kita dan menyertai kita. Jalan kecil yang ketujuh yang terakhir, jangan sombong, karena kita pada waktunya juga harus turun ke bawah. Kita tidak boleh menceritakan, membanggakan keadaan kita. Kita menjadi orang-orang yang angkuh di hadapan Tuhan. Hari ini Yesus melarang ketiga muridnya menceritakan penglihatan itu kepada siapapun. Yesus ingin supaya murid-muridnya tetap menjadi rendah hati di hadapannya. Jangan sombong, jangan suka mengumbar-umbar, memamerkan, menceritakan segala kesuksesan kita di hadapan sesama. Karena apa, saudara terkasih? Karena Tuhan tidak menghendaki orang yang sombong di hadapannya. Semoga Tuhan akan selalu memberkati kita dan kita bergandengan tangan menuju kepada kebahagiaan Kristiani. Saudara-saudari, demikianlah INRI hari ini. Atas nama kita semua, saya Pastor Eltus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang, Makassar, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Roni Dahua MSC atas renungan yang telah ia persembahkan bagi kita semua. Doa kita semua semoga Pastor tetap sehat, tetap penuh semangat dan sukacita di dalam tugas dan pelayanan. Dan saudara-saudari, silakan meneruskan renungan INRI ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan sahabat di dalam rukun dan komunitas, sehingga semakin banyak orang bisa mendengarkan sabda Tuhan dan terinspirasi dalam membangun hidup yang baik dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.